Halo geng, di jualan kali ini aku berbagi resep cake jadul yang enak dan cocok banget buat jadikan sebagai jualan sehari-hari. Dan di video ini, hari ini aku akan bahas juga bagaimana caranya mencatat setiap transaksi penjualan dan pengeluaran sehingga lebih mempermudah kita untuk membangun atau mencatat bisnis kita ya. Yuk, langsung aja kita mulai sekarang. Oke, jadi step pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 3 putih telur ayam, masukkan juga 70 gram gula pasir, tambahkan seperempat sendok teh ovalet ya. Ini kita mixer dulu semua bahan ini sampai berwarna putih dan berjejak ya, seperti ini teksturnya. Kalau sudah, kemudian kita sisihkan dulu, kemudian siapkan mangkok, masukkan 4 kuning telur ayam, kocok lepas aja. Ya, kemudian kita masukkan juga 75 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan dalam suhu ruang ya. Ini diaduk-aduk kocok lepas semuanya. Kalau sudah, kemudian kita masukkan ada 50 gram tepung terigu protein rendah dan 8 gram susu bubuk yang sudah diayak tentunya ya. Ini kita masukkan secara bertahap, diaduk-aduk lipat ya, jangan terlalu over mixing. Kemudian kita masukkan juga campuran dari kuning telur dan margarin yang tadi ya, diaduk-aduk lipat juga. Pastikan semuanya itu tercampur dengan bagus ya. Kemudian terakhir kita tambahkan 8 gram tepung maizena. Ya, aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Jika adonannya sudah tercampur rata dan lembut, ya kemudian kita langsung masukkan aja ke dalam loyang yang sudah dialas dengan baking paper ya. Ini aku pakai loyang ukuran 16 kali 7, 16 kali 16 kali 7 ya. Kemudian dihentak-hentakkan dulu, baru kita oven di suhu 180 derajat sampai kurang lebih 30 menit. Maka hasilnya kan seperti ini nih. Ini dah matang, dah cakep banget. Bisa langsung aja kalian potong-potong dan dikemas sesuai dengan ciri khas kalian masing-masing ya. Kalau kalian mau menambahkan topping juga boleh juga, terserah kalian. Tapi seperti ini aja sudah enak dan sudah layak banget buat dijual. Oke, setelah ini sekarang kita bahas gimana sih caranya mencatat setiap ada transaksi penjualan dan pengeluaran serta utang piutang. Untuk mempermudah kita gimana sih caranya? Oke, jadi seperti inilah aku biasanya mencatat semua transaksi uang masuk, uang keluar dalam penjualan. Jadi pertama aku pakai aplikasi yang namanya Buku Kas. Untuk cara downloadnya kalian bisa klik link yang ada di description atau langsung aja masuk ke Google Play Store ya, ketik aja Buku Kas. Ya, ketik Buku Kas, kemudian kalian download dan install. Jadi Buku Kas itu apa? Jadi aplikasi Buku Kas ini adalah aplikasi pencatat keuangan digital untuk UMKM dan pribadi. Ini cocok banget buat kalian semuanya, buat kita, karena mempermudah semua pencatatan keuangan. Jadi kelihatan tuh untungnya berapa, ruginya berapa, uang masuk berapa, uang keluar berapa, utangnya berapa, piutangnya berapa, dan semuanya itu terlihat tercatat di aplikasi Bukas ini. Ini kita tunggu dulu sampai downloadnya selesai. Kalau sudah, kemudian kita buka langsung. Nah, ini proses menginstal dulu. Jadi ini aplikasinya 100% garansi aman dan sudah di-download lebih dari 1 juta bahkan 2 juta pengguna ya. Nah, kita buka, kemudian kalau sudah kalian harus mendaftar dulu. Ya, ayo kita mulai. Ini adalah penampakan dari aplikasi Buku Kas ya. Kemudian kita bisa masukkan nomor HP kita untuk pendaftaran. Lalu untuk verifikasinya kita bisa masukkan lewat WhatsApp boleh atau lewat SMS juga boleh ya. Ini kita minta kode verifikasi dulu. Kalau sudah dapat notifikasi, kode OTP-nya masukin aja, kemudian konfirmasi. Oke, kemudian ini ada daftar akun baru. Ini masukkan nama bisnis. Cara pembuatan ya, kita masuk ke cara pembuatan akun atau pendaftaran dari Buku Kas ini. Pertama kalian masukkan dulu nama bisnis atau tokonya. Contohnya aja ini Aza Kitchen gitu ya. Kemudian ini bisa di style ke bisnis atau ke pribadi ya. Kalau kita ini karena aku bisnis aja. Kemudian pilih kategorinya. Ini kategorinya ada banyak banget. Sesuaikan dengan kategori kalian masing-masing ya. Ini makanan dan minuman. Kemudian simpan. Nah, disimpan. Oke. Kalau mau kalian kurang jelas, ini ada tutorialnya juga. Karena aku udah jelas, nanti saja. Kemudian sekarang jadi aplikasi Bukas ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu satu ya, pada setiap bulannya ini kalian bisa mengetahui rekapan pembukuan keuangan dalam bentuk PDF dan Excel ya.
maksudnya Excel gitu ya. Jadi kita bisa ngecek setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap harinya berapa, nanti bisa di-download dan bisa dicetak. Jadi nggak ribet lagi tuh pakai coret-coret atau ngabisin kertas aja ya. Kemudian ada fitur transaksi. Ini ada fitur transaksi. Ini dengan fitur transaksi ini ada kan yang di tengah ini transaksi. Dengan fitur transaksi ini kalian bisa mencatat pemasukan, pengeluaran ya. Jadi kelihatan banget nanti setiap hari, setiap minggu atau setiap bulannya keuntungannya berapa, keluarnya berapa, ruginya berapa. Dan yang baru dalam fitur ini adalah itu fitur pengeluarannya itu bisa dikategorikan atau dipisah-pisah mana yang makanan, mana yang fashion, mana yang make up dan lain-lain ya. Untuk caranya menambah transaksi seperti ini, cara pencatatannya. Pertama kalian masukkan dulu, pencet dulu aja ini ada data panah ya, tambah transaksi. Kemudian ini ada penjualan dan pengeluaran ya. Jadi kita masukkan kalau seumpamanya hari ini aku laku terjual cake jadul seperti yang tadi itu satu porsi harganya 35.000 ya. Nah, ini hanya perkiraan aja ya. Caranya aja. Nggak mungkin toh keuanganku tak bocorin semuanya ke kalian ya. Kemudian harga pokok penjualannya udah dihitung-hitung sekitar 15.000 gitu ya. Ini kan udah kelihatan nih keuntungan kamu berapa. Kemudian catat aja di sini. Ini kita kasih ada catatan satu porsi cake jadul original gitu ya. Original. Kemudian ada tanggal transaksinya berapa? Hari ini contohnya ya. Kita ketik hari ini kemudian terapkan. Kemudian bisa dicek juga nama barangnya, bisa ditambahkan cake jadul. Oke, simpan. Kemudian simpan, kalau sudah simpan transaksi. Nah, simpan transaksi. Nah, seperti ini. Ini juga bisa di print. Ini adalah struknya juga. Ini ada yang termasuk fitur utama dari buku kas. Jadi disediakan juga fitur invoice atau fitur stroke. Nah, ini bisa kalian kirim ke pembeli kalian jika penjualan kalian secara online atau di print jika mau offline ya. Kalau print berarti kalian harus punya print Bluetooth, bisa dikoneksikan lewat Bluetooth atau dikirim via WhatsApp seperti ini aja. Ini kita kasih contoh, tak kasih contoh. Ini aku kasih contoh apa tuh namanya, invoice-nya. Kalau dikirim bentuknya seperti ini, cake jadul 1 harganya 35.000. Ini kita kirim dah ya. Kemudian kita masuk lagi ke buku kas, kemudian kita back lagi. Kemudian untuk transaksi pengeluaran, nah ini contohnya pengeluaran. Sekarang masuk kita pengeluaran hari ini aku belanjanya contohnya beli tepung 10.000. Nah, 10.000. Oke. Lunas. Saya mengerti, kemudian pilih kategori. Ini makanan dan minuman. Pembelian tepung ya. Lunas. Namanya tepung kokono gitu ya, contohnya aja ini ya. Simpan. Nah, oke, seperti ini. Kemudian simpan transaksinya. Nah, ini udah disimpan. Kemudian masukin lagi aja ini buat tambah-tambah ya. Kita menambah transaksi dulu. Ada pembelian 50.000. Kemudian harga pokoknya katakanlah ini 25.000. Catatan pembelian 2 porsi dimsum gitu. Ya, ini adalah salah satu keunggulan dari fitur apa tuh namanya? Fitur transaksi dari buku kas. Masukkan namanya dimsum gitu. Masukkan, simpan. Lanjut, ini ada metode pembayaran juga kalau di transaksi ya. Kemudian pembayarannya tuh lewat apa? Lewat bank transfer tunai. Karena ini pembelian tunai, maka aku klik aja tunai. Kalau ada lewat bank transfer, tinggal kalian klik bank transfer gitu ya. Kemudian channel penjualannya lewat apa? Kalau kalian menjualnya lewat online, maka tinggalkan pilih media sosial mana yang kalian pakai. Karena ini offline, aku pakai offline.
Kemudian ketik nama pelanggan. Nama pelanggannya siapa? Ini untuk mempermudah kita dalam apa jadi ini mengingat gitu ya pembelian. Kalau kalian punya pelanggan, data pelanggan di buku kontak, kalian bisa memasukkan ke sini. Ini bisa secara otomatis nanti terkoneksi. Nah, ini simpan. Nah, seperti ini ya. Ini kemudian simpan transaksi. Ya, ini mudah banget. Kemudian itulah salah satu keunggulan dari fitur transaksi. Nah, ini invoice-nya sudah jadi juga. Ini kita skip dulu. Sekarang kita ada fitur selanjutnya. Fitur utama selanjutnya adalah, nah ini yang penting nih. Ini adalah bisa mencatat hutang piutang ya. Dengan fitur ini kalian nggak perlu lagi diribetkan kalau ada yang utang. Catatannya, nominalnya berapa, tenggat waktunya berapa, semua tinggal masukin ke aplikasi Bukas ini. Siapa yang utang, berapa lama, nominalnya berapa, dan yang penting kalau waktunya sudah tiba untuk membayar hutang, ini bisa kita langsung kirim via WhatsApp untuk nagihnya. Jadi proses penagihannya itu ibaratnya tuh secara profesional ya. Jadi nggak semata-mata, woi, bayar. Ya, itu nanti ada formnya khusus yang bisa kita kirim. Ya, jadi ibaratnya tuh secara sopan kita buat nagih gitu ya, untuk mengingatkan. Sekarang kita praktekkan untuk cara memasukkan hutang piutang. Pertama kita masukkan, ini ada tambah hutang piutang ya. Kita masukkan, kemudian kita memberi, klik memberi jika kita mau memberi hutang, atau menerima jika kita menerima pembayaran hutang ya. Kita mau ngasih utangan, ada utangan masuk, ini 100.000 contohnya. 100.000. Kemudian nama pelanggannya itu kalau kalian punya kontakannya, langsung aja masukin ke kontaknya. Aku masukin lagi yang tadi aja ya, supaya lebih enak. Kemudian catatan keterangan, ketik aja pembelian 2 porsi dimsum gitu, hakau, biar lebih jelas. Kemudian ini bisa kita kirim gratis bukti transaksi. Tinggal klik aja. Jangan lupa juga pilih waktunya. Waktu kapan kita atau utang itu masuk. Kemudian simpan transaksi. Nah, hutangnya seperti ini. Ini ada laporannya juga. Kalau kalian mau download laporannya, bisa di-download, bisa diunduh seperti ini. Izinkan, nanti tak kasih lihat contoh tampilannya. Nah, ini adalah laporan hutang piutang. Nah, ini adalah laporan hutang piutangnya. Ini nanti bisa di-download dan bisa disimpan atau bisa dicetak ya. Kemudian juga bisa dibagikan ya. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada yang namanya fitur multibook ya. Fitur multibook itu apa? Dengan fitur ini, kalian punya usaha lebih dari 1 atau 10 atau 20, amin gitu ya. Dengan aplikasi ini kita bisa mencatat keuangannya secara terpisah. Jadi nggak tertukar, bisa dikelompokkan setiap usahanya. Tinggal tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tinggal pilih aja mana yang mau dicek. Jadi nggak ribet gitu ya. Untuk caranya simpel aja, cukup kalian tekan bagian kiri atas. Nah ini, kemudian tambah bisnis ya. Tinggal kita masukkan. Nah bisnisnya apa? Contohnya Aza Fashion. Ya. Kemudian kategori bisnisnya ini masukkan pakaian, lalu simpan ya. Nah, kemudian kalau mau nambahkan lagi, simpel juga, lagi tambahkan lagi. Masukkan juga Aza Car Wash gitu. Car Wash. Masukkan, pilih kategori jasa. Nah, cuci mobil kan, simpan. Oke, nanti tinggal dipilih, ini ada bermacam-macam di atas ya. Nanti laporannya juga sesuai dengan dari pengelompokannya. Tinggal kita mau cek atau mau ngisinya di bagian apa. Oke, ini selesai. Kemudian ini ada utang buat si bunda tadi. Ini kita klik. Kalau ada kita menerima atau kita mau menagih ya, ini utangnya contohnya sudah memasuki batas waktu tempo. Ini kita bisa mengingatkannya lewat WhatsApp atau lewat SMS. Tinggal kita klik aja di bagian tengah sini, ingatkan. Nah, ingatkan. Kemudian kita masukkan ke
kontak orangnya, kemudian langsung dikirim. Nah, jadi ini adalah format dari apa tuh jenenge penagihan utang. Jadi, halo Bunda, pembayaran Anda belum diterima ya, sebesar 100.000 pada tanggal 11 Januari 2021. Langsung bisa kita kirim gitu. Jadi nggak lebih sopan. Nah, jadi nggak sekedar woi bayar utang, woi bayar utang. Nah, kalau sudah menerima utang, pemberian utang sudah dibayar, maka tinggal kita masukkan aja nih. Masukkan 100.000 pelunasan. Nah, pelunasan hutang dimsum gitu. Ya. Kemudian simpan transaksi. Kalau ada bukti tinggal kalian maksudnya. Oke, simpel ya. Kemudian ada fitur yang utama lagi. Fitur utamanya adalah fitur kartu nama digital. Jadi kalian bisa bikin kartu nama digital. Jadi ada nama perusahaannya, nama usahanya kalian, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, dan dilengkapi juga dengan template ya. Ya, jadi kalian langsung bisa bikin dan langsung bisa dibagikan atau dipromosikan. Jadi nggak model-model lagi harus pakai nyetak kartu nama yang belibet gitu ya, dengan menambah dana untuk menyetak kartu. Ini adalah caranya simpel aja. Pertama kita masuk ke bagian profil di bagian kanan bawah ya. Kemudian di sini ada tulisan dapatkan kartu nama bisnis gratis, lengkapi data. Nah, lengkapi data dulu. Nah, ini adalah templatenya. Tinggal kalian pilih mau yang mana. Ya, sesuaikan sendiri karena Azure Kitchen masuknya warna kuning, ya udah masukkan warna kuning. Kemudian masukkan nama pemiliknya. Nama pemiliknya Denmas Aden Wicaksono Hadiningrat gitu. Contohnya yo. Ningrat Noto Boto 5 ambruk kabeh. Nah, ini contohnya. Kemudian emailnya boleh kalian masukkan aden@weleh-weleh.com gitu ya, contohnya. Kemudian alamat bisnisnya tepi jalan raya, agak masuk dikit. Nah, ini contoh loh ya. Sesuaikan dengan alamat kalian. Sosial medianya bisa dipilih, kalau ada masukkan di sini, kalau nggak ada ya wis, masuk sekarang nggak ada ya. Nah, ini ada formatnya seperti ini. Oh, gedawan jenengku cah. Berarti hapus weh. Oh, nggak bisa ini. Yahoo gitu ya. Nggak bisa ngawur memang ini. Aplikasinya canggih. Tuh, kalau emailnya salah yo makanya kan salah. Nah, kemudian simpan deh. Dah, ini dah jadi seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan. Mau dibagikan atau mau disimpan atau mau dicetak juga bisa. Simpan kartu nama, bisa langsung disimpan di memori HP. Oke. Kemudian untuk yang tadi sudah dibahas ya, cetak struk aplikasi dari cetak struknya. Cetak struknya sudah bisa, kalian hanya melengkapi dengan printer, langsung aja bisa dicetak struknya. Kemudian untuk transaksinya, laporan transaksinya kalian bisa pilih sendiri, modelnya mau PDF, mau Excel, terserah kalian. Nanti bisa dicek aja, ini PDF, kemudian unduh laporannya. Nah, ini laporan laba ruginya, pembeliannya berapa, utang piutangnya berapa, nanti bentuk laporannya seperti ini. Nah, itu dia caraku dalam melakukan pembukuan dalam bisnis jualan, atau cara melakukan pembukuan untuk menghitung kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan bulanan. Jadi nggak ribet lagi kalian untuk mencoret-coret atau menyediakan buku yang sedabrek hanya untuk mencatat, nanti dicokot tikus, hilang kabeh ya. Jadi itu dia caraku dalam mencatat semua
pengeluaran atau semua pemasukan dan semua transaksi penjualan ya. Jadi nggak ribet lagi kita harus mencatat-nyatat dalam bentuk fisik atau kertas. Cukup dengan satu aplikasi buku kas, langsung semuanya bisa tercatat dengan baik dan langsung bisa dicetak. Tinggal kalian download aja aplikasi buku kas di Google Play Store atau klik link yang ada di description. Nanti sudah aku sediakan, langsung diklik dan langsung di-download dan bisa langsung kalian coba ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti aku jawab satu-satu ya. Oke, itu aja resep dan cara pengolahan keuangan hari ini. Jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya ya.